Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini sangat spesial sekali karena saya sedang ada di ujung kulon saat ini. Dan ini pantai di mana 2 tahun lalu tsunami terjadi akibat daripada letusan Gunung Krakatau. Dan di belakang itu adalah desa Sumur namanya, di mana satu desa nelayan ini tersapu habis karena tsunami di pesisir pantai ini. Ratusan orang yang meninggal dan rumah-rumah hancur. Tapi hari ini sudah kembali pulih kembali. Saya ada di pantai ini di Desa Banyu Asih, ujung kulon Pandeglang. Nah, pesan dari hati Bapak hari ini, pagi hari ini, diambil dari Yeremia pasal yang ke-33, ayatnya yang pertama. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Nah, saya ingin sampaikan dari ayat yang ketiga, dikatakan di sana, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab kamu, dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang, hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa yang aku siapkan dan sediakan bagimu. Katakan, call upon me, and I will answer you and show you great thing, even thing that you don't know and thing to come. Hal-hal yang besar, hal-hal yang kita tidak pahami dan kita tidak ketahui. Inilah yang Bapa di surga siapkan dan sediakan bagi kita ketika kita berseru kepadanya, ketika kita berdoa kepadanya. Nah, inilah yang dilakukan Daud untuk dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Maka yang ketiga adalah ini, dia selalu berdoa dan mengembangkan sebuah kesadaran bahwa dia harus melangkah mengikuti arahan dari Tuhan, bahwa dia harus berjalan kemana Tuhan suruh dia berjalan. Itu sebabnya Daud dia bertanya kepada Tuhan, dan dia berkata ketika istrinya ditawan, anaknya ditawan, kotanya dibakar, kekayaannya diambil sama orang Amalek, apa yang Daud lakukan? Dia tidak langsung mengikuti emosinya dia dan marahnya dia. Dia tidak bereaksi dengan marah kemudian langsung mengejar orang Amalek itu. Tidak, tetapi Daud dia tenangkan hati dan dia bertanya kepada Tuhan, dan dia berkata, Tuhan, haruskah aku kejar musuh ini? Haruskah aku pergi? Bagaimana caranya? Dengan berapa pasukan engkau akan menyerahkan orang Amalek ini? Daud mengembangkan sebuah kebiasaan, sebuah pola hidup bahwa dia memerlukan Tuhan, membutuhkan arahan Tuhan. Walaupun Daud seorang panglima perang yang sudah punya pengalaman menang perang terus-menerus, tetapi Daud sadar betul bahwa setiap peperangan itu punya strategi sendiri, punya senjata rahasianya sendiri, dan punya arahannya sendiri. Dan di sana ada pengurapan sendiri untuk setiap pertempuran yang sedang dihadapi. Dan inilah yang Daud lakukan ketika dia bertanya kepada Tuhan. Dia bertanya. Dan Yeremia pasal ke-33 dia berkata, ketika kita kembangkan sebuah pola hidup doa, kita kembangkan sikap hati yang selalu bertanya kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, apa yang aku harus lakukan ini? Ke depan seperti apa bisnis? Pelayanan seperti apa? Indonesia seperti apa? Yeremia 33:3 berkata, bukan hanya Tuhan menjawab kita ketika kita berdoa dan berseru kepadanya, tetapi dia berkata bahwa dia akan menunjukkan kepada kita hal-hal yang besar, bahkan hal-hal yang akan datang. Wow, hal-hal yang besar dan hal-hal yang akan datang. Saya percaya, saudara, ketika kita kembangkan sebuah cara hidup untuk berdoa, sebuah pola hidup selalu bertanya, sebuah pola hidup di mana kita selalu berkata pada Tuhan, Tuhan, apa strategimu? Apa yang aku harus lakukan? Ya, menghadapi musuh ini bagaimana caranya? Menghadapi musuh yang itu dengan cara bagaimana engkau ingin aku menghadapi musuh ini? Daud mengembangkan pola hidup ini. Inilah bagaimana Daud dia mengembangkan iman percayanya kepada Tuhan, karena dia harus mendengar Tuhan, mendengarkan rema dari Tuhan untuk waktu ini, untuk saat ini. Dan inilah yang Daud lakukan. Inilah sebuah pola hidup, kebiasaan yang Daud lakukan, yaitu dengan berdoa dan terus berdoa dan terus berdoa, sehingga Tuhan tunjukkan kepadanya apa yang harus dia kerjakan ke depan. So, iman datang karena mendengar dan mendengar firman Tuhan. Iman datang karena sudah mendengar rema dari Tuhan untuk hari ini.
Mana kemarin tidak cukup untuk hari ini dan menghadapi tantangan ke depan. Kita membutuhkan hikmat hari ini. Kita membutuhkan pengurapan untuk apa yang ada di depan kita. Pertempuran akan berbeda. Ya, pertempuran semakin intens, semakin kuat dan semakin hebat. Oleh karena itu, pentingnya kita terus membangun sebuah sikap hati, sebuah kebiasaan berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa. Terus-menerus berdoa dan dengarkan, bukan hanya Tuhan menjawab kita, tapi Tuhan menunjukkan perkara-perkara yang besar dan Dia memberitahu hal-hal yang akan datang yang kita belum tahu, yang kita tidak pahami dan kita tidak ketahui. So, saudara yang kasih dalam Tuhan, diberkati oleh Tuhan, mari strengthening our faith. Pada saat kita kejepit seperti Daud, kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dengarkan Tuhan, berdoa, minta arahan Tuhan spesifik untuk hari ini, untuk waktu ini. Dan pasti, sebagaimana Daud, dia recover all. Sebagaimana Daud, dia merebut semua yang dicuri, yang dirampas, dijarah sama orang Amalek. Daud merebut semuanya. Dia lepaskan istri dan anak-anaknya. Dia rebut kembali harta kekayaan yang dijarah oleh orang Amalek. Saudara yang diberkati Tuhan, percayalah, ketika kita tidak mundur, ketika kita tidak menyerah, ketika kita bereaksi dengan benar, ketika kita tenang dan percaya dan berdoa, maka Tuhan akan memberikan kepada kita arahan untuk apa yang harus kita lakukan. Nah, ketaatan kepada arahan Tuhan, ketaatan kepada rema Tuhan, ini merupakan kunci kemenangan, kunci untuk saudara dipulihkan, kunci untuk saudara merebut kembali apa yang dicuri oleh si musuh dari hidup saudara, keluarga saudara, maupun bisnis saudara. So, Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat, siapkan hati saudara. Dia akan buka matamu dan telingamu untuk perkara-perkara yang besar yang Dia siapkan bagimu. God bless you. Tuhan Yesus memberkati dari ujung Golon. God bless you.